T3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Widya Purba dari SMK Darussolawat. Saya Budi Susana dari SMP Negeri 2 Pilang Kencang. Saya Binti Arkumi dari SD Negeri Kenongorja 1 Pilang Kencang. Selamat menyaksikan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back. Assalamualaikum Bu Binti. Ya, apa kabar nih? Ya, alhamdulillah. Oh iya Bu Binti, nanti kan Bu Binti mau melaksanakan coaching ya. Baik, sebelum coaching kita ngobrol sebentar boleh Bu ya? Ya, terima kasih. Langsung saja ya. Baik, nanti pada saat Bu Binti coaching nanti saya ikut mengamati ya Bu ya. Iya, ya, terima kasih. Nanti saya akan mengamati kegiatan proses coaching Bu Binti. Setelah itu saya juga akan menilai proses coaching tersebut sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah coaching Bu Binti itu sudah sesuai dengan alutsista, kemudian apakah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Terus lagi, bagaimana respon coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Dan tentunya loh Bu, proses coaching itu disesuaikan dengan jenis coaching. Itu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga pemasaran potensi. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin menanyakan hal terkait sudah ya. Yang pertama, nanti dalam proses coaching ini nanti kira-kira kompetensi apa yang mungkin Bu Binti ingin kembangkan? Iya. Selanjutnya yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Iya. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Oke, jadi Bu Binti nanti ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching ya, sambilan penuh, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot ya, begitu. Baik, kemudian Bu, dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang lebih spesifik yang pengen Bu Binti kembangkan yang mana Bu? Yang saya kembangkan terkait kompetensi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan publik. Nggih, jadi jenengan dua nggih, kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian dari kompetensi yang spesifik tadi kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa Bu? Indikatornya saya menemukan konsep menemukan masalah, solusi permasalahan saya kreatif dan Jadi indikator pencapaian dari coaching Bu Binti itu coaching bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan. Ya, nah mungkin sekian Bu ya pertanyaan dari saya cukupkan seperti itu. Semoga proses coaching Bu Binti nanti lancar sesuai dengan yang Bu Binti harapkan. Ya, nanti setelah proses coaching kita ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Binti. Waalaikumsalam Bu Dia, monggo ada yang bisa saya bantu hari ini? Bu, sebenarnya
Saya ingin menyampaikan sesuatu hal kepada Bu Binti. Bu, kira-kira apa yang akan dibahas hari ini? Sebenarnya ini terkait dengan pelaksanaan P5 Bu di sekolah kita yang saya rasa masih kurang maksimal Bu pelaksanaannya. Belum berjalan dengan baik kalau menurut saya. Oh begitu, kurang maksimalnya dalam hal apa ini Bu Widya? Ini Bu, seperti yang terjadi pada saat pawai budaya kemarin Bu, dengan tema Aku Cinta Indonesia itu ada beberapa guru yang saya rasa kurang berperan aktif di dalamnya. Gitu. Lalu kira-kira menurut Bu Widya apa yang bisa membuat guru tersebut kurang aktif? Menurut saya sebenarnya pada dasarnya memang sebagian guru itu sudah ada yang merasa malas, kemudian ada juga yang merupakan faktor kerepotan yang lain karena memang ada yang memiliki banyak kegiatan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah seperti itu. Jadi pada akhirnya yang awalnya tidak malas itu juga menjadi ikut-ikutan malas begitu. Jadi waktu kegiatan P5 itu sudah mulai malas, ada berbagai faktor, di antaranya kesibukan di luar sekolah itu, dan akhirnya mempengaruhi yang tadinya aktif gitu ya Bu? Betul Ibu, betul. Yang menurut Bu Widya yang kurang berkenan sehingga Bapak Ibu guru itu tidak mau berperan aktif dalam kegiatan tersebut itu apa ya? Menurut saya kalau dulu kita itu sebenarnya tidak ada. Menurut saya ya Bu, kita sudah berusaha bersikap profesional dan juga normatif kepada seluruh bapak dan ibu guru. Menurut saya seperti itu Bu. Ya, berarti menurut panjenengan sebenarnya sudah bersikap profesional, normatif gitu. Tapi apa namanya masih ada yang memang dari teman-teman yang memang tidak begitu aktif itu. Menurut Bu Widya mungkin barangkali ada yang kita perlakukan atau yang kurang berkenan dari program kita itu bagi teman-teman yang tidak aktif itu. Kalau menurut pendapat saya Bu Binti sebenarnya tidak ada Bu. Jadi menurut pendapat saya kita itu sudah berusaha untuk profesional dan juga normatif terhadap seluruh rekan guru. Itu menurut pandangan saya Bu. Ya, sebenarnya kita sudah program kita istilahnya sudah profesional, sudah normatif, tapi masih ada yang tidak aktif. Betul. Menurut Bu Widya faktornya apa? Menurut saya Bu, jadi ada beberapa teman yang tidak aktif itu tadi itu disoroti oleh teman-teman yang awalnya aktif Bu. Itu kemudian menjadikan sebuah kecemburuan dari mereka yang awalnya aktif kemudian ikut-ikutan menjadi tidak aktif begitu. Jadi Bu Widya sudah tahu alasan penyebab teman-teman kita itu tidak aktif. Langkah konkret apa yang ingin Bu Widya laksanakan atau lakukan untuk menyelesaikan keadaan tersebut? Kalau menurut saya Bu, mungkin ada baiknya kita bisa menerapkan sistem reward Bu. Dalam artian begini, kita bisa memberikan semacam penghargaan kepada rekan-rekan yang memang berperan aktif dalam kegiatan P5 itu seperti mungkin jabatan atau mungkin berupa pemberian sertifikat penghargaan gitu. Itu menurut saya Bu. Jadi panjenengan sudah menemukan solusi, di antaranya yaitu memberikan reward berupa promosi jabatan bagi teman-teman aktif dan atau sertifikat. Itu langkah awal yang cukup baik. Saya apresiasi. Kira-kira yang di antara dua itu yang paling tepat, yang mungkin lebih efektif, yang mana saja? Menurut saya Bu, karena ini kita baru ingin mencoba memulai untuk reward ini, mungkin kita coba terlebih dahulu untuk yang pemberian sertifikat Bu. Oh gitu. Iya. Jadi dia dari dua alternatif tersebut mengambil yang efektif. Langkah awal yaitu memberikan sertifikat. Betul.
Oke, bagus sekali. Lalu kapan akan dilaksanakannya? Ini Bu, sepertinya kita tidak perlu menunggu waktu yang lama ya Bu. Mungkin pelaksanaan P5 yang berikutnya nanti pada bulan Desember itu bisa kita terapkan sistem berikutnya seperti itu. Jadi dia akan melaksanakan buat untuk mengapresiasi teman-teman yang aktif di bulan yang akan datang, tepatnya di bulan Desember. Baik Bu Lydia, alhamdulillah percakapan hari ini berjalan lancar. Apa yang didapatkan Bu Lydia dari percakapan hari ini? Iya Bu, alhamdulillah dari yang awalnya saya masih bingung terkait dengan permasalahan yang saya alami, sekarang sudah mulai ada solusi untuk dilaksanakan untuk mengatasi rekan-rekan yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan P5 itu tadi. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Bu Binti. Saya tunggu perkembangan selanjutnya untuk laporan kegiatan P5 yang Iya. mengaktifkan semua teman-teman. Iya, terima kasih banyak Bu Binti. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sukses. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Iya Bu Binti, tadi sudah selesai ya proses coachingnya tadi. Alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sesuai harapan ya Bu ya. Iya. Baik, ini kita ngobrol lagi ya Bu terkait coaching Bu Binti tadi. Oke Bu Binti, silahkan. Iya, terima kasih. Gini Bu, saya mau bertanya sedikit tentang kegiatan tadi. Gimana tadi proses coaching Bu Binti selaku coach dan Ibu Widya selaku coach tadi, apakah ya memang benar-benar sudah sesuai dengan harapan dan juga indikator ketercapaian yang Bu Binti inginkan seperti itu, bagaimana? Oh iya Bu Binti, tadi saya sudah bisa menerapkan percakapan dengan alur delta, dimulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, penanganan rencana aksi, dan terakhir yaitu tanggung jawab atas aksi tersebut. Sampai itu saya juga sudah menggali potensi dari coaching, bagaimana coaching bisa menemukan masalahnya sendiri, dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, iya baik. Jadi Bu Binti itu sudah melakukan sesuai dengan indikator yang di awal tadi ya Bu, di presentasi tadi ya. Jadi sudah melakukan alur cerita. Tadi saya juga mengamati Bu Binti itu juga sudah mengikuti itu. Bu Binti sudah menanyakan tujuan dari si coach tadi terkait dia itu mau melakukan coaching itu untuk apa. Kemudian Bu Binti sudah mengidentifikasi dari masalah si coaching. Terus juga menggiring coaching ya untuk bisa membuat rencana aksi dan juga bisa bertanggung jawab atas rencana-rencana yang dia rancang seperti itu. Jadi langkah-langkah Bu Binti tadi memang sudah bagus, luar biasa sekali Bu Binti ya. Terus selain dari alur citra tadi ya Bu Binti tadi, saya juga mengamati Bu Binti tadi juga sudah melakukan kompetensi inti yang di indikator pertama tadi, seperti Bu Binti tadi juga sudah fokus atau present, hadir penuh gitu. Jadi bisa mendengarkan aktif dan juga akhirnya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya sesuai dengan kata kunci dari si coaching ya. Sudah sangat bagus sekali, luar biasa. Ini satu lagi ya Bu, kira-kira dari kegiatan ini yang ingin Bu Binti kembangkan lagi kaitannya dengan kegiatan coaching ini berdasarkan hasil proses coaching hari ini, kedepannya mau bagaimana? Iya, kemudian untuk kedepannya ini saya ingin mendalami lagi alur percakapan Tirta dengan tujuan agar saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Ya luar biasa Bu Binti.
terima kasih Bu Binti ya untuk sudah ngobrol ya dengan saya terkait ya observasi coaching Bu Binti dengan Ibu Widya. Semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Binti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Binti bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Bu Widya mau rencana coaching ya? Iya betul Bu. Sebelum pelaksanaan kita ngobrol sebentar ya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Langsung saja ya Bu Widya. Hari ini Bu Widya akan melaksanakan coaching. Saya mohon izin untuk mengamati proses coaching panjenengan dan menilai proses coaching tersebut. Yang penilaiannya terkait yang pertama yaitu apakah kegiatan coaching panjenengan sudah sesuai dengan alat percakapan kita. Yang kedua, apakah panjenengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali coaching. Dan yang ketiga, bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban pertanyaan. Selain itu juga proses coaching tersebut harus sesuai dengan prinsip coaching sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan ekspresi. Begitu ya Bu Widya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan sesuatu hal terkait proses coaching. Iya Bu. Baik, hal yang pertama, nanti pada proses coaching tersebut potensi apa yang ingin diambil? Untuk proses coaching nanti yang ingin saya kembangkan adalah dalam hal kemungkinan penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga kemampuan mengajukan pertanyaan. Baik, jadi Bu Widya nanti akan mengembangkan 3 kompetensi: kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang terjawab. Begitu ya Bu. Selanjutnya saya juga ingin menanyakan dari ketiga kompetensi tersebut yang perlu dikembangkan dari Bu Widya. Menurut saya yang perlu saya kembangkan lebih spesifik adalah terkait kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi yang ingin dikembangkan yakni kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot. Indikatornya bagaimana? Untuk indikatornya nanti coaching bisa menemukan sendiri dari solusi dari permasalahan yang coaching hadapi dengan proses berpikir yang Jadi indikator pencapaian dari kompetensi yang dikembangkan yaitu coaching nanti akan menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara berpikir yang kreatif. Baik, silakan melaksanakan coaching dan izin saya akan mengikuti, dan nanti kita akan bertemu lagi, kita akan ngobrol lagi setelah proses coaching. Itu ya Bu Widya. Alhamdulillah. Saya duduk ya Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. ini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Widya, saya ada sedikit permasalahan nih di akhir-akhir pembelajaran saya ini. Terus kemudian saya pengen ngobrol sebentar sama Bu Widya terkait permasalahannya. Boleh Bu? Iya, boleh sekali. Silakan. Ya, baik. Begini Bu Widya, kaitannya dengan pembelajaran saya ya akhir-akhir ini, saya lihat itu anak-anak ketika saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Kemudian kalau murid-murid saya itu saya kasih tugas itu mereka hanya persentasenya tuh 50% dari jumlah murid yang mengumpulkan tugas. Nah, itu yang membuat saya itu
pusing harus gimana lagi gitu. Berarti intinya apa namanya, permasalahannya yaitu para murid Bu Budi itu kurang antusias terhadap KBM di kelas itu, dan juga persentase pengumpulan tugas hanya 50%. Iya, Itu seperti itu ya. Iya, betul sekali. Lalu kemudian menurut Bu Budi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya pengen curhat begitu ya Bu ya. Saya pengen ngobrol terkait permasalahan saya. Kemudian saya juga pengen menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi begitu. Iya. Baik Bu Budi, menurut Ibu kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Budi merasa kurang antusias pada KBM Bu Budi? Apa ya Bu ya? Apa ya kira-kira Bu ya? Mungkin ini Bu. Pertama mungkin saya itu mengajar terlalu monoton, mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi saya itu terlalu dominan gitu aja. Jadi saya ngobrol, saya bercerita, kayaknya semuanya itu berpusat pada saya seperti itu. Terus selain itu saya memberikan sedikit kesempatan untuk murid-murid saya untuk bisa mungkin ngobrol atau mereka berbagi ide, itu kurang seperti itu. Baik, berarti Bu Budi merasa kalau selama ini di pembelajaran di kelas Bu Budi itu berlangsung secara monoton begitu ya Bu, dan tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk terlibat aktif Betul. dalam pembelajaran. Iya. Lalu kira-kira menurut Ibu Budi, apa saja yang membuat murid-murid bisa antusias dalam pembelajaran? Mungkin ini kali ya Bu ya, apa ya, saya mungkin harus membuat pembelajaran yang seru, yang seperti dunia mereka bermain seperti itu. Jadi pembelajaran itu berlangsung secara asik dan tidak membosankan, pastinya seperti itu. Iya. Saya sangat sependapat dengan Bu Budi ya. Lalu menurut Bu Budi sendiri, pendapat apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak membosankan pada saat belajar di kelas Bu Budi? Mungkin apa ya Bu ya? Mungkin ya tentu saja pusat pembelajaran itu beralih kali ya Bu ya. Jadi kepada murid. Jadi pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian saya memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada murid saya untuk aktif dalam pembelajaran. Dan mungkin juga saya melibatkan peserta didik saya, murid saya untuk misalnya saya mau belajar ini Bu, gitu. Jadi cara belajarnya mereka juga ikut menentukan. Gitu. Kemudian saya ngasih seperti dunia mereka itu, saya ngasih ice breaking atau mungkin game yang lebih menarik atau seperti itu ya Bu ya. Iya. Saya sudah menangkap. Kemudian ini Bu, terkait tugas yang diberikan kepada murid-murid, kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa ya Bu, sehingga mereka itu terkesan kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Saya itu kalau ngasih tugas itu banyak sih Bu, apa karena itu juga ya. Terus selain banyak, karena bahasa Inggris ya Bu ya, mungkin juga banyak. Terus mereka belum menguasai kosakata, jadi mereka sudah bingung, tambah lagi dia tidak mengerti, bingung untuk bagaimana mengerjakannya. Terus kemudian saya ngasih sumber belajar itu juga cuma satu saja seperti itu. Iya. Kalau boleh saya tahu, Bu Budi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya hanya menggunakan itu loh Bu, teks yang dipinjamkan dari perpus itu saja. Adakah sumber lain Bu selain yang digunakan saat ini? Mungkin kita dikasih ini ya kali, karena sekarang kan anak-anak sering
menggunakan media sosial itu saja ya Bu ya. Jadi kan di media sosial itu kan banyak, bisa dari YouTube atau mungkin dari artikel-artikel, atau bahkan sekarang kan mereka kan pasti banyak punya aplikasi seperti TikTok, kan juga ada pembelajarannya lewat itu juga, atau di reel IG apa seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Budi. Jadi saya sebenarnya sangat yakin sekali ya kalau Bu Budi bisa menggunakan berbagai macam sumber untuk belajar pastinya akan membuat Bu Budi merasa antusias dalam pembelajaran Bu Budi. Gitu. Jadi sekarang rencana Bu Budi ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini apa? Mungkin rencana saya tentu saja membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tadi ya Bu, dengan memberikan media seperti ya yang ada di media sosial tadi, seperti di YouTube dan lain sebagainya. Terus kemudian rencana saya juga akan mengurangi beban tugas tadi. Dan saya pastikan mereka pun juga sudah menguasai kosakatanya, jadi mereka juga bisa mengerjakan itu. Terus biar mereka juga asik, ini saya melaksanakan itu loh Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, mulai dari kontennya yang bermacam-macam, terus juga cara belajarnya juga disesuaikan dengan bakat minat murid, terus kemudian produknya juga mungkin mereka bisa sesuai dengan passion mereka, mau role play, mau puisi, atau mungkin dengan laporan digital seperti itu. Sangat bagus sekali untuk rencana Bu Budi ke depannya ya. Kemudian komitmen yang Ibu Budi punya terhadap rencana tersebut apa Bu? Ya, yang pasti saya itu tadi itu ya, mungkin ya itu tadi seperti yang saya buat rencana tadi, yang harus membuat RPP yang disesuaikan dengan siswa saya, kemudian tentunya sumber belajar, terus kemudian ya saya menyesuaikan kaitannya dengan tugas itu biar tidak terlalu membebani murid-murid saya. Ya. Sudah banyak tergali ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan memulai untuk melaksanakan pembelajaran yang mengasihkan seperti itu Bu? Ya kalau ini insya Allah saya mulai hari ini Bu, dengan mencari referensi itu kan banyak ya Bu ya. Terus insya Allah saya lanjut besok untuk menuangkannya dalam RPP saya Bu. Iya, sangat bagus sekali Bu Budi menurut saya. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu, insya Allah ya. Saya ingin tahu lebih lanjut terkait pembelajaran di kelas Bu Budi, perkembangannya seperti apa. Tentunya nanti lebih mengasihkan dan lebih bisa menarik antusias peserta didik. Baik, terima kasih Bu Budi. Sampai ketemu minggu depan ya Bu. Mudah-mudahan pembelajarannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, sama-sama Bu, saya juga berterima kasih atas waktunya Bu Lydia di sharing saya ini. Saya menjadi cerah kembali, maksudnya sudah fresh lagi karena saya sudah menemukan solusinya. Ya, terima kasih untuk doanya juga. Semoga kita semua bisa selalu memberikan pembelajaran yang bagus, dan tentunya pasti kalau sudah bisa mengapresiasi anak atau memberi apa yang mereka mau, pasti kita akan dirindukan oleh mereka untuk hadir di setiap kelas. Iya. Begitu Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Binti. Sudah selesai ya percakapan. Iya, alhamdulillah sudah selesai Bu Budi. Gimana Pak? Proses coachingnya berjalan dengan baik sesuai dengan indikator? Iya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator. Alhamdulillah kalau begitu beserta tadi dari pengamatan saya, maka kita ada pertanyaan, boleh kan Bu? Iya. Baik, terima kasih Bu Dia. Setelah Bu Dia melakukan
coach untuk dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dialami. Baik Bu Widya, tapi selama proses coaching saya amati Bu Widya telah melaksanakan keterampilan dengan baik beberapa kita sudah melaksanakan juga kompetensi inti yaitu menggunakan aktif dan manajemen beban yang berbobot terbukti dari jawaban pertanyaan yang saya sampaikan oleh coaching. Iya Bu, silakan. Terima kasih Bu Widya untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Widya. Iya, mungkin untuk kedepannya Bu, saya ingin lebih memperdalam lagi terkait alur tirta, percakapan alur tirta, agar saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Luar biasa Bu Widya, Bu Widya ingin mengembangkan keterampilannya alur percakapan data dan kedepannya pelaksanaan ya. Terima kasih Bu Widya sudah menyempatkan diri bersedia ngobrol dengan saya sebagai observer. Semoga ke depan pelaksanaan coaching bisa bertambah lebih baik lagi dan bisa memperbaiki dari yang akan datang. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Budi. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Budi? Ya, alhamdulillah Bu Widya sehat, baik. Gimana Bu Widya? Alhamdulillah baik juga saya Bu. Iya, hari ini Bu Budi akan melakukan coaching ya Bu Iya ya? betul. Iya. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Ya, Saya sehat. Iya. nanti pada saat di coaching Bu, antara coach dan coachee itu nanti akan saya amati ya Bu ya. Ya. Kemudian saya akan ambil nilai sesuai dengan rubrik penilaian dari coaching itu sendiri, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian saya juga akan mendengarkan jawaban dari atau respon dari coachee seperti itu. Selain itu saya juga mengingatkan nanti jangan lupa itu juga menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, Ya. seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Iya, ya, baik. Iya, sebelum kita masuk ke proses observasi Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Bu Budi. Iya, iya, silakan. Iya, yang pertama terkait dengan kompetensi Bu. Kompetensi apa yang Bu Budi ingin kembangkan nanti dalam proses coaching? Ya tentunya saya ingin mengembangkan dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu Widya tadi sebutkan, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik Bu, lalu dari ketiga kompetensi itu, kira-kira yang mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Budi? Yang mungkin lebih spesifik di saya nanti mungkin saya lebih ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, mungkin seperti itu Bu. Baik, jadi yang ingin lebih spesifik untuk dikembangkan oleh Bu Budi adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot seperti Iya. itu ya Bu. Iya, iya. Iya, berarti ada dua kompetensi di sini. Kemudian terkait dengan indikator Bu, indikator dari coaching itu tadi seperti apa Bu? Ya, menurut saya nanti coaching saya nanti saya bisa membuat maksudnya menggiring coaching untuk bisa menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang coaching hadapi, seperti itu. Baik, jadi ya telah disampaikan terkait indikator bahwasanya nanti coaching bisa digali potensinya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, seperti itu ya Bu. Iya, iya, ya, betul, betul. Iya, baik, terima kasih Bu Budi atas jawabannya. Nanti silakan Bu Budi mulai coachingnya dengan coaching. Nanti setelah proses coaching kita akan bertemu kembali Iya, 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 baik. melanjutkan obrolan
Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Silakan Binti. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Binti. Waalaikumsalam Bu Budi. Iya, gimana nih kabarnya? Gimana ya Bu Budi? Kenapa? Hari ini tuh saya sangat bingung sekali. Kenapa tuh Bu? Jadi begini, di kelas saya itu kan ada satu anak Iya. yang mempunyai keterlambatan membaca. Padahal kan sudah kelas 3 ya, tapi belum lancar membaca. Mengakibatkan tujuan pembelajaran itu tidak tercapai karena anak tersebut mengganggu teman-temannya. Jadi oke, kalau begitu kita ini mau ngobrolin apa Bu? Apa yang mau diharapkan dari obrolan kita seperti itu? Saya ingin menemukan solusi biar anak tersebut itu tidak mengganggu teman-temannya dan juga tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Karena kalau anak tersebut itu mengganggu, otomatis teman-teman yang lain akan terganggu dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Si anak tersebut juga tidak akan mencapai tujuannya karena memang anak kita membaca. Jadi Bu Binti punya masalah kaitannya dengan kurikulum Bu Binti yang keterlambatan membaca itu tadi, akhirnya bisa berakibat ke yang lain mengganggu temannya seperti itu. Kemudian menurut Bu Binti itu untuk bisa menangani keterlambatan atau permasalahan siswa tersebut, kira-kira apa nih? Kira-kira ide-ide atau rencana Bu Binti dengan itu? Jadi di sini nih Bu Budi, saya letak kebutuhan saya. Oke. Apa saya harus merubah metode pembelajaran saya atau saya harus menempatkan ananda tersebut itu dengan tersendiri gitu. Jadi dua itu ya Bu ya, Ya. mau dipindah, disendirikan seperti itu atau merubahnya. Mungkin ada lagi Bu? Selain itu saya juga ini kalau diizinkan ya, Bu, Iya. saya ingin membuat kurikulum tersendiri bagi ananda tersebut. Jadi kurikulum tersebut itu tujuan pembelajarannya, targetnya itu tidak sama dengan teman-temannya. Karena mau dipaksa kayak apapun, ananda tersebut tidak bisa mengikuti apa namanya itu dari teman-temannya yang sudah lancar membaca. Gitu. Jadi alternatif yang lain Bu Binti memberikan kurikulum tersendiri Iya. khusus untuk si anak Iya, tersebut. iya. Ya, baik. Kira-kira nih, Bu Binti kan tadi sudah punya alternatif solusi. Dari keduanya itu mana kira-kira yang efektif untuk Ibu Binti mau lakukan? Menurut saya gini, kalau saya menerapkan metode pembelajaran dan itu disamakan, Iya. kayaknya kurang efektif. Jadi saya itu mengambil solusi yang kedua. Iya. Ini kira-kira tepat atau enggak solusi saya. Jadi saya anak-anak tersebut saya buatkan kurikulum tersendiri dengan target tersendiri dan diberi apa namanya itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Tidak bisa makan dengan Iya, saya setuju sekali. Jadi disendirikan ya Bu ya. Bagaimanapun kita itu punya tuntutan untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid seperti itu, disesuaikan dengan cara dia ya kebutuhan dia Iya. seperti itu ya Bu ya. Jadi sekarang Bu Binti apa yang mau akan lakukan? Jadi begini, langkah awal saya akan membuat target kurikulum. Iya. Si anak tersebut akan saya kasih tugas yang sesuai dengan kemampuannya ananda tersebut dan dia akan saya posisikan di pojok baca. Jadi bukan mensendirikan di ruangan lain gitu, jadi tetap sama-sama di kelas, cuma belajarnya bedanya kalau teman-temannya sesuai dengan target kurikulum. Yang ananda biasa ini belajar di pojok baca dengan referensi berbagai buku, barangkali nanti dengan macam-macam buku
jiwanya akan tumbuh dan nantinya akan lancar membaca sehingga nanti akan bisa sampai Iya, bagus sekali rencana Bu Binti tadi, sudah detail gitu, khusus untuk si yang murid bermasalah tersebut. Kira-kira kapan nih rencana itu akan dilaksanakan sama Bu Binti? Insya Allah besok saya akan mulai anak biasa dan mulai melaksanakannya lusa. Nanti akan saya praktekkan apakah ini solusi yang terbaik bagi anak biasa itu. Iya. Jadi lusa ya Bu ya. Insya Allah. Kemudian apa nih komitmen Bu Binti terhadap rencana yang akan dilakukan? Komitmen saya yang jelas saya terlibat dalam proses pembelajaran, tapi harus mempertimbangkan kebutuhan murid karena murid itu tidak sama. Saya tidak boleh memberikan dan saya juga ingin menyampaikan. Terus saya harus banyak-banyak membuat video pembelajarannya, memberikan minat baca si anak tersebut. Kemudian akan saya buat laporan. Jadi apakah ada progresnya, ada perkembangannya setelah saya mendapatkan materi. Kalau begitu saya pun juga tertarik gitu, pengen tahu bagaimana perkembangan murid Bu Binti itu. Kita ngobrolin itu minggu depan ya Bu, mau lihat ceritanya seperti apa. Iya, baik. Saya kira cukup sekian ya Ibu Binti ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bu Binti bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang Ibu Binti harapkan. Sukses ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Budi, sudah selesai ya Bu untuk proses kebijakan ini? Ya, alhamdulillah sudah. Iya. Bagaimana Bu proses ini? Apakah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah sesuai yang saya harapkan. Alhamdulillah. Kalau melaksanakan observasi tadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Budi. Yang pertama, kaitannya dengan ini. Apa saja yang sudah Bu Budi dapatkan dari observasi tadi terkait dengan indikator pencapaian yang ingin disampaikan? Baik. Saya tadi ketika presentasi sudah melakukan tahapan alur cerita. Jadi saya sudah menanyakan tujuan dari coaching, terus kemudian saya mengidentifikasi dan juga saya berusaha untuk mengejar bagaimana rencana aksinya dan juga tanggung jawab coaching. Iya, baik. Berarti Budi sudah berhasil ya Bu melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Jadi tadi sudah setelah saya melaksanakan pengamatan pada proses coaching yang dilaksanakan dan juga mengamati bahwa memang Budi sudah melaksanakannya sesuai dengan alur cerita. Jadi sudah menentukan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian menggali rencana aksi, dan menentukan pada komitmen atau tanggung jawab dari coaching, dan juga menanggapi jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coaching tadi. Ini juga sudah fokus pada coaching dalam artian Budi hadir sepenuhnya memberikan, kemudian Budi juga sudah mendengarkan aktif, Budi sudah mengajukan pertanyaan yang Ya, luar biasa sekali Budi ya. Semoga nanti ke depannya Budi bisa melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Sebelum kita akhiri